sampai pemerintahan ini berakhir atau kalaulah sampai 2 tahun atau 3 tahun, kalian mau melakukan apa saja kepada seorang Joko Widodo, beliau fine-fine saja. Tidak ada masalah. Kan sudah berkali-kali juga beliau sampaikannya, dan ini saya kira Kang Mas ya pasti tahu bagaimana karakter orang Solo, bagaimana orang Jawa, oke? Lamun siro sekti ojo mateni. Meskipun kau berkuasa tapi kau kuat, tapi jangan kau kalahkan, jangan kau hebat kau membunuh, tidak. Karakter orang seperti itu saya dengar begitu. Tapi ojo lamis. Ya, jadi karena itu maka saya bilang urusannya adalah urusan yang terkait dengan kan kita tahu semua nih, hari ini adalah masa di mana orang dalam situasi pandemi. Pandemi itu, COVID, saya merasakan yang paling terpenting orang kena COVID itu adalah bagaimana dia bersemangat dan jangan terlalu banyak pikiran. Siapa sih orang yang melihat mural itu, kemudian dia tidak terganggu? Pasti terganggu. Karena itu tidak usah bicarakan tentang Pak Jokowi. Mengapa, Bang? Tidak usah. Karena itulah orang mesti, makanya itu kenapa polisi, saya kan berbilang itu, di mana-mana saya bilang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas terpenting dari kepolisian negara itu adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana situasi kondisinya harus bagus. Supaya apa? Supaya pembangunan nasional itu berjalan. Coba lihat itu Undang-Undang Nomor 2. Karena itu ketika mereka tanya kepada saya, kenapa polisi melakukan itu? Saya bilang iya, polisi punya kewenangan. Polisi lembaga adalah institusi negara. Dia mesti bertanggung jawab terhadap situasi dan keamanan Republik ini. Kalau ada orang keberatan, kemudian ada orang ini dan melihat bagaimana. Kalau sekarang polisi mengejar siapa yang menggambar dan menulis. Kalau Anda menyebutkan gambar yang di sebelah, kenapa tidak dihapus? Apakah ada emosi gambar itu dipakai? Not found itu kan bicara tentang negeri mitos. Bicara tentang fiksi. Republik ini bukan republik mitos, Andro. Republik ini bukan republik fiksi, bukan. Republik Indonesia. Bagaimana mungkin sih ada sebuah catatan di data-data internet itu kemudian dicari Jokowi, tidak ditemukan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Di mana logikanya? Artinya pemerintah terganggu dengan mural itu? Saya sudah bilang dari awal Maria. Dari awal Maria bahwa tidak ada urusan dengan pemerintah. Kalian punya logika enggak? Urusannya ada di kecamatan, ada di dusun, kok atas perintah istana? Itu yang bikin saya punya kecenderungan keilmuan saya jadi tidak berfungsi. Tapi kan bukan wajah Presiden Joko Widodo, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Siapa yang bilang bahwa dia lihat mural itu dia bilang bukan Jokowi? Mas Roy Suryo jelas Nggak tadi. ada cerita. Orang boleh bicara tentang teori ilmu, tetapi yang ada itu adalah mengganggu perasaan dan emosi. Itulah yang disebut dengan post-truth. Yang diganggu adalah emosi dan perasaan. Yang terganggu siapa? Ya bagaimana tidak, masyarakat bisa seperti itu. Dan kemarin kan kita lihat bagaimana mereka datang ke polisi. Semua dia orang datang, 3 kelompok datang untuk mengajukan itu kepada polisi. Apa orang tidak terganggu? Apa masyarakat terganggu kemudian karena dia kemudian terganggu karena presidennya kemudian harus mengatakan bahwa oh ini ada yang dukung, ada yang bayar. Sementara kita lihat muralnya begitu panjang dan besar dengan berbagai macam. Tahan di situ dulu, begitu. Bang Saididu ingin menanggapi, silakan. Itu dong logikanya. Terima kasih, selamat malam. Sambil menanggapi tadi, saya masih mengingat ini kemerdekaan ke-76. Ya. Tujuan negara kita melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya ulangi, seluruh rakyat. Bukan rakyatnya pendukung kekuasaan saja, seluruh rakyat. Dan saya mengingatkan apa kata Pak Habibie, penjara hanya untuk kriminal, bukan untuk yang berbeda pendapat. Itu saya pikir yang kita harus pegang. Jadi seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, bukan hanya kepada pendukung, dan penjara hanya untuk kriminal, bukan kepada berbeda pendapat. Ini saya pikir yang harus kita pegang. Saya mengikuti tadi, mural ini, tadi Bung Ade Armando, Pak Ngabalin saya ikuti, Pak Presiden menyatakan dikritik apapun nggak ada masalah,
dan pemerintah juga tidak ada masalah. Artinya, apabila ada aparat pemerintah yang melakukan tindakan berbeda dengan keinginan presiden, berarti anak buahnya yang salah dong. Logika sederhana. Oke Pak ya. Karena pemerintah nggak ada masalah, ngapain lu menghapus-hapus itu? Gua kan nggak ada masalah. Nah, jadi saya menunggu siapa tahu suatu saat Bung Ngabalin, Pak Darmanto, Pak Presiden, tegurlah Kapolri, jangan terlalu jauh bertindak karena kita tidak ada masalah. Itu saya pikir membuat kita damai bersatu semua. Jadi, tapi membiarkan terus-menerus tindakan aparat yang tidak sejalan dengan arahan presiden itu sama dengan merestui, atau ada dua perintah, ada perintah terbuka, ada perintah tertutup. Ya, ada perintah terbuka, ada tertutup. Karena saya berkali-kali mendengarkan presiden, terima kasih kepada pengkritik saya, tapi berkali-kali saya juga melihat perlakuan yang mengkritik oleh aparat berbeda dengan arahan presiden. Bagi orang yang berpikir rasional, kemungkinan besar aparatnya bandel atau ada dua arahan. Ya kan? Itu kan logika sederhana.